Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, salam pramuka. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Ulum, NPM 21130531177. Dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video tentang pengertian Pramuka Penggalang, kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Pramuka Penggalang, tingkatan-tingkatan yang ada di dalam Pramuka Penggalang, serta upacara yang ada di dalam Pramuka Penggalang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kepramukaan yang diampu oleh Ibu Ika Wulandari, MPD. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah anggota pemuda gerakan pramuka yang berusia 11 sampai 15 tahun. Kelompok dalam penggalang disebut regu. Regu terdiri dari 5 sampai 10 anggota dan dipimpin oleh pemimpin regu atau pinru yang diputuskan oleh semua anggota regu. Regu dalam Pramuka Penggalang idealnya berjumlah 3 sampai 4. Regu Penggalang mempunyai simbol kebanggaan tersendiri berdasarkan kesepakatan anggota. Nama regu putra diambil dari nama-nama hewan dan putri dari nama-nama tumbuhan atau bunga. Simbol kebanggaan regu terletak pada lengan kiri atas seragam, serta menjadi bagian dari materi Pramuka Penggalang yang menarik. Materi yang kedua yaitu tingkatan yang ada di dalam Pramuka Penggalang. Tingkatan yang ada di dalam Pramuka Penggalang yaitu tanda kecakapan umum, ada 3 yaitu pramu, rakit, dan terap. Yang berfungsi untuk membedakan tingkatan anggota Pramuka Penggalang adalah bentuk sebuah janur yang terlipat 2 dengan gambar manggat. Warna dasar pada TKU identik berwarna merah yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Anggota yang telah menyelesaikan SKU atau syarat kecakapan umum mendapatkan haknya untuk mengenakan TKU sesuai tingkatannya. Tingkatan penggalang adalah penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tingkatan tambahan lainnya adalah penggalang Garuda. Makna nama tingkatan pada arti nama tingkatan dapat kita kreasikan menjadi sebuah materi pramuka yang menarik. Tingkatan penggalang yang terdiri dari 3 memiliki arti tersendiri, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ramu, mengiaskan sejarah perjuangan bangsa untuk mencari ramuan atau cara atau bahan-bahan. Yang kedua yaitu rakit, mengiaskan ramuan atau cara atau bahan kemudian yang sudah didapatkan dirakit atau disusun. Yang ketiga yaitu terap, mengiaskan bahan yang telah dirakit atau cara yang telah disusun yang kemudian akhirnya dapat diterapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, materi yang ketiga yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Pramuka Penggalang. Yang pertama yaitu jambore. Jambore adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, jambore regional, dan jambore sedunia. Yang kedua yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat atau LT adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Lomba tingkat dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Lomba tingkat terdiri atas lomba tingkat 1 atau tingkat gugus depan, lomba tingkat 2 tingkat kuartir ranting, lomba tingkat 3 tingkat kuartir cabang, lomba tingkat 4 tingkat kuartir daerah, dan lomba tingkat 5 yaitu tingkat kuartir nasional. Yang ketiga yaitu perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan Pramuka Penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Yang keempat yaitu Gladian Pinru atau Gladian Pemimpin Regu. Gladian Pinru adalah kegiatan Pramuka Penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting, atau kuartir cabang. Yang kelima yaitu Forum Penggalang, adalah pertemuan Pramuka Penggalang untuk mengkaji suatu permasalahan dan merumuskan hasil kajian serta memecahkan masalah secara bersama. Inti dari kegiatan ini adalah untuk pengenalan demokratisasi dan pembelajaran metode pemecahan masalah sebagai modal bagi para Pramuka Penggalang pada masa yang akan datang. Yang keenam yaitu penjelajahan.
Penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Dan yang keempat yaitu upacara. Upacara pada pramuka golongan penggalang sangat berbeda dengan upacara golongan siaga. Materi dasar pramuka pada upacara adalah formasi barisan. Penggalang menerapkan formasi upacara angkare, yaitu barisan berbentuk huruf U. Formasi angkare merupakan sebuah formasi yang sudah terbuka, dengan dua ujung sudutnya yang masih tertutup. Terdapat sebuah makna atau kiasan penting dalam kumpulan materi upacara pramuka penggalang, yang dimana simbol formasi upacara angkare mengkiaskan bahwa anggota sudah diperkenankan untuk melihat dunia luar. Pembina penggalang sudah dapat melepaskan anggota penggalang dalam pelaksanaan tugas melalui pemimpin regu sebagai tulang punggung pasukan penggalang. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara diantaranya yaitu upacara pembukaan latihan, upacara penutupan latihan, dan upacara pelantikan penggalang. Urutan upacara pramuka penggalang yaitu yang pertama, pratama membunyikan peluit dengan kode kedua, tangan diangkat ke atas untuk membentuk barisan angkare. Dan yang kedua yaitu pasukan disiapkan oleh pratama. Yang ketiga, pratama menjemput pembina upacara. Yang keempat, penghormatan pada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. 5. Pratama menyerahkan pasukan pada pembina. Yang keenam, pratama kembali ke regu. Dan yang ketujuh, pengibaran bendera merah putih oleh petugas yang telah dipilih. Yang kedelapan, pembacaan Pancasila. Yang kesembilan yaitu pembacaan Dasadharma oleh petugas. Yang ke-10 amanat, pembukaan, dan doa. Dan yang ke-11 Wapinru mengambil alih regu dari pratama. Yang ke-12 pratama memimpin penghormatan kepada pembina. Yang ke-13 pembina menyerahkan pasukan kepada pratama. Yang ke-14 yaitu penghormatan pada pratama dipimpin oleh Wapinru. Dan yang terakhir yaitu pasukan dibubarkan. Materi yang kelima yaitu kode kehormatan. Kode kehormatan di dalam pramuka penggalang ada Trisatya berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati Dasadharma. Dan yang terakhir yaitu ketentuan moral. Ketentuan moral dalam pramuka penggalang yaitu ada Dasadharma. Dasadharma terdiri dari 10 yang berbunyi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah tadi materi tentang pramuka penggalang, pengertian pramuka penggalang, kegiatan, upacara, dan tingkatan yang ada di dalam pramuka penggalang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.